Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oliver Setia Rahman. Saya berasal dari Prodi Aquaculture dan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu proposal usulan rancangan di bidang mesin learning identifikasi stres dalam budidaya ikan salmon Salmo-Salak. Next, yaitu ada pendahuluan ikan salmon. Yang kalian ketahui apa sih dari ikan salmon? Ya, benar. Ikan salmon adalah ikan konsumsi di era global atau dalam cakupan skala besar. Khususnya ikan salmon ini menjadi konsumsi bagi orang-orang di benua Eropa dan juga Amerika Utara. Oke, next, rumusan salak. Saya mengangkat ini juga bertanya, kenapa salmon? Ada apa sih dengan salmon ini? Ya, ini ada 3 masalah besar di budidaya salmon. Pertama, ikan mengalami stres. Semua ikan pasti bisa mengalami stres, tapi ini kan ikan konsumsi secara global. Artinya ini menjadi permasalahan utama. Kalau misalnya ikan global tersebut salmon mengalami stres, itu bakal menghambat sekali dalam ketahanan pangan global. Yang kedua, susah pantau kesehatan jutaan ikan di laut. Ya, ini sudah poinnya sangat jelas sekali, tidak perlu saya jelaskan. Yang ketiga, cara lama. Kebanyakan dari para pembudidaya itu dengan masih tradisional sekali, itu mengambil darah lalu bikin ikan makin stres, dan stres itu bisa membuat ikan tersebut mati. Next, di sini saya sedang merancang gambaran rancangan inovatif alat mesin learning. Di sini ada alatnya, ini mesin learning, IoT, kamera, monitor, efisiensi, sortif, real time. Jadi prosesnya seperti ini. Ini kamera akan memantau ikan salmon yang berada di dalam skala cakupan budidaya. Lalu ini mesinnya monitor bakal mencari data pola perilaku dari ikan itu stres ataupun sehat. Nah, setelah mesin learning tersebut mendapatkan data, ini akan ada yaitu monitor atau yang bakal mendeteksi itu ada temperatur, sensor, pH, oksigen, dan salinitas. Next, cara kerjanya gimana? Ya, saya jelaskan tadi. Ini kameranya akan berperilaku merekam setiap saat, yaitu 24 jam per 7 hari. Jadi pemantauannya secara terus-menerus tanpa henti. Lalu komputer belajar pola ikan sehat dan juga ikan stres seperti apa. Kasih peringatan otomatis kalau ada ikan stres. Jadi para pembudidaya kalau secara real time mengetahui kalau ikan tersebut bermasalah, khususnya ikan mengalami stres, dan peternak bisa bertindak cepat. Next, alatnya. Nah, ini kamera underwater sudah saya jelaskan lagi, bisa di next. Oke, manfaat dan tujuan. Yang pertama jelas, kurangi kerugian ekonomi. Yang kedua, aquaculture berkelanjutan. Aquaculture bisa maju jika itu ada inovasi dan juga teknologi yang maju membantu efisiensi manusia dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya di sektor perikanan. Oke, hemat waktu monitoring, produksi naik, ikan lebih sehat, dan ini yang bisa diperjelas lagi atau lebih simpelnya underwater video yang teratur. Ini katanya bakal masuk proses, lalu ke mesin learningnya, dan pun terdeteksi apakah itu stres atau tidak. Next, nah ini tambahan lagi dari manfaatnya, non invasif, ikan tidak terganggu, jelas karena ini menggunakan teknologi modern bukan lagi tradisional. Kedua, real time, monitoring akurasinya 86 sampai 100%. Yang ketiga, terakhir, hemat waktu dan tenaga. Next, ini ada table yang sudah mencakup teknologi dan ini ada fungsinya. Pertama ini sub D atau kamera hitung napas. Ini aksesnya segini, fungsinya itu untuk ukur laju napas otomatis. Kedua ada sonotic chips atau tes molekuler, deteksi jenis stres, model Bayesian, analisis ombak, ini prediksi kematian, digital twin, simulasi virtual, itu prediksi sebelum sakit, dan tes invasi lendir dan kotoran, itu fungsinya untuk ganti tes darah. Oke, next. Dan ini sudah masuk di bagian penghujung akhir. Kesimpulan ML atau mesin learning bisa deteksi stres dengan akurasi
yang bisa mencapai tingkatan 100%. Jadi masa cakupan 86 sampai 100%. Oke, cara kerjanya sudah saya jelaskan tadi, sederhana. Jadi kita hanya perlu memakaikan alat tersebut untuk bisa mengetahui ikan tersebut secara satu persatu. Yang ketiga, ini solusi untuk peternak. Nah, ini sangat jelas. Yang ketiga, ini saran. Karena ini masih proposal dan ini masa rancangan, yang jelas ini perlu uji lapangan nyata, kolaborasi peternak dan juga peneliti dan juga orang yang ahli teknologi. Yang ketiga, kembangkan dalam aplikasi mobile atau aplikasi yang cekung. Dan di sini ada quote, yaitu teknologi digital bukan mengganti manusia, tapi membantu kerja jadi lebih efisien dan ikan lebih sejahtera. Next, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang lebih jelasnya. Saya juga terima kasih untuk sebagai ada salah satu alat, yaitu artificial intelligence yang bisa membantu saya dalam membantu tugas tersebut. Terima kasih. Dan juga untuk terutamanya yaitu Bapak Honda sebagai dosen ilustrasi di bidang aquaculture. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.